Salam ibu-ibu bapak sekalian, selamat malam, selamat beribadah kita di rumah masing-masing dalam ibadah PKLU. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan segala kasih sayangnya, kesehatan, damai, sejahtera, sehingga kita boleh bersekutu dalam ibadah PKLU walaupun kita berada di rumah masing-masing. Baik Ibu Bapak, untuk ibadah pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Yunus 3:1 sampai dengan 9. Kita ambil bacaan yang pada malam hari. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur kalau pada saat ini diberi kesempatan untuk kami mendengarkan ada sabda firman-Mu Tuhan. Dan biarlah sabda kebenaran-Mu Tuhan menjadikan kepada kami untuk penuntun dalam kehidupan kami ke depan. Dan beri kekuatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang kudus ini Tuhan. Dan jemaat-Mu yang Kau berkati Tuhan dapat mencernanya, dapat memahaminya,
dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin. Kita akan baca dari Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu sekalian, setelah hubungan Yunus dan Tuhan dipulihkan oleh kasih Tuhan, Yunus kemudian pergi menjalankan perintah itu untuk menyampaikan kabar bagi Niniwe. Setiap orang mengenal cerita tentang Yunus. Yunus yang tadinya menghindar dari perintah Allah, maka dia mendapat suatu musibah sehingga dia dilemparkan ke laut dan masuk di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Cerita yang luar biasa ini bisa menginspirasi semua untuk kita dapat melihat perbuatan daripada Yunus dan teladan yang dibuat oleh Yunus. Dia tidak menghindar dari kesalahan-kesalahannya daripada Tuhan. Dia dengan terus terang, dengan kejujurannya menyatakan bahwa dia melanggar akan perintah Tuhan. Sehingga dengan relanya Yunus
dibuang ke laut. Dan Tuhan yang begitu mengasihi umatnya dengan rencananya yang indah, walaupun dimakan oleh ikan yang besar, tetapi Yunus dimuntahkan oleh ikan kepada tujuan yang Tuhan kehendaki, yaitu kepada Niniwe. Tuhan yang begitu mengasihi umatnya melihat kejahatan yang diperbuat oleh Niniwe, maka Tuhan mengutus Yunus untuk memberitahukan kepada bangsa Niniwe, rakyat Niniwe yang banyak melanggar aturan Tuhan dan jahat terhadap Tuhan. Namun Tuhan Allah begitu mengasihinya, memberikan kesempatan yang indah kepada Niniwe. Dan Yunus dengan penuh kerelaan dan penuh kesadaran akan segala kesalahannya, kekeliruannya menentang perintah Tuhan, maka pada saat itu Yunus dengan tanpa ragu dia menyampaikan kabar penghukuman yang akan terjadi kepada Niniwe. Niniwe adalah kota di mana rakyatnya juga beribadah kepada Allah. Dan dengan kerendahan hati, Niniwe juga menyadari akan kesalahan-kesalahan setiap perbuatannya yang melawan Tuhan, yang menyakiti Tuhan. Maka dengan sadar mereka mendengarkan Yunus dan mereka menyatakan berpuasa selama 40 hari. Demikian juga rajanya pun ikut berkabung dan melakukan puasa serta doa-doa kepada Allah, baik itu manusia maupun segala ternak. Sehingga Tuhan melihat pertobatan Niniwe, dan Tuhan tidak jadi untuk menghukum Niniwe karena belas kasihannya yang begitu agung bagi umat manusia yang telah bertobat dan menyatakan segala kesalahan-kesalahannya dan membuang segala kekeliruannya, kejahatannya, ditinggalkannya. Sehingga Niniwe selanjutnya dipulihkan oleh Tuhan dan tidak dihukum oleh Tuhan. Itu adalah dari firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Dengan melihat pertobatan Niniwe, itu menjadi bagian teladan bagi kita pada saat ini. Tuhan yang begitu kasih, yang menyayangi kita, terus-menerus mengingatkan kita untuk kita kembali kepadanya, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan segala kekeliruan, meninggalkan segala kejahatan. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang indah itu kepada kita semua pada saat ini. Dan Tuhan akan menerima kita dengan penuh sukacita. Kita yakin dengan teladan yang diberikan Yunus dan kota Niniwe yang berbalik kepada Allah, itu adalah suatu teladan buat kita semua. Mari Ibu Bapak sekalian, untuk kita pergunakan waktu yang ada ini untuk kita sama-sama selalu beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita dan keluarga boleh diselamatkan oleh Tuhan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari Ibu Bapak sekalian, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami,
Kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu dengan hati yang penuh sukacita, karena Engkau menyertai kami, memberikan kepada kami damai sejahtera. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaatmu GPIB Maranatha Subang, teristimewa Ibu Bapa yang tergabung dalam Pelkat PKLU dalam usia yang sudah lanjut. Biarlah damai sejahtera, sukacita selalu menyertai kami. Kesehatan selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, berikan kepada kami kekuatan untuk kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mengisi hari-hari dengan penuh kerelaan bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, dan segala keluarga besar kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa, berikan kepada kami untuk kami selalu berharap kepada Engkau untuk keluarga kami masing-masing, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami dalam kehidupan mendatang. Biarlah damai sejahtera, sukacita, umur panjang menyertai kami dan keluarga besar kami. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan, pulihkan mereka dari sakit penyakit, sembuhkan mereka, hibur mereka, dan kiranya keluarga yang merawatnya dapat memberikan perawatan yang sempurna, yang dengan kerelaan untuk dapat merawat orang tua kami terkasih. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat GPIB Maranatha Subang. Biarlah dengan hari-hari yang kami lalui, walaupun kami di dalam keadaan dalam musibah corona ini, biar kami selalu rindu untuk kami memuji muliakan Engkau, terlebih untuk kami ingin diberkati oleh firman-firman-Mu Tuhan. Dan pada saat mendatang yang lebih cepat lagi kami boleh berkumpul, bersekutu di rumah-Mu yang kudus, di gereja-Mu ya Tuhan. Tolong ya Bapa, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesabaran dan kesehatan. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Engkau juga menyertai para pelayan-Mu, Ibu Pendeta dengan keluarga. Berkati juga para presbiter, majelis gereja Tuhan, untuk kami sama-sama melayani Engkau Tuhan lewat jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat, berikan kesehatan, kemampuan, kesabaran untuk melayani dalam ibadah-ibadah di gereja Maranatha Subang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan kami dari segala keterpurukan, pulihkan kami dari musibah penyakit, dari musibah kecelakaan, dan musibah gempa bumi atau banjir, dan segala hal yang mendatangkan ketidaknyamanan dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan, tolonglah kami semua sehingga kami berada di dalam damai sejahtera dan sukacita selalu. Tuhan, pulihkan segala perekonomian di dalam bangsa ini karena penyakit, karena musibah yang melanda negara kami ini. Tuhan, berkati bangsa-bangsa rakyat kami untuk kami melakukan kehidupan sehingga mendatangkan damai dan sejahtera, adil dan makmur bagi bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Presiden,
Berkati para aparatur negara dari tertinggi sampai yang terendah, memberikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga membawakan kami kepada rakyat yang penuh adil dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu saja Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.